أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة دائمين إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فحضرة المحترم حبايبنا من الكرام al-asatid al-azza, para habaib yang telah berhadir, para tetamu kita yang telah berhadir daripada jauh ke tempat kita yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan hadirnya mereka menambah keberkahan di dalam majlis kita insyaallah, menambahkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga yang kami muliakan Bapak Nur Hasan yang telah berhadir bersama kita, dan juga segenap para orang tua, para asatid, para tengku, para alim ulama yang tidak al-fakir sebutkan satu persatu insyaallah, tidak mengurangi kehormatan dalam majlis yang penuh kemuliaan ini. Dan kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan yang kita duduk di dalam majlis ini insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita insan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar tadi telah kita dengarkan berbagai macam untayan hikmah wal alim daripada para asatid, para habaib yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, yang semua ilmu tersebut merupakan ilmu yang bersumber bersanad daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ayuhal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah daripada ilmu yang telah disampaikan daripada para habaib kita, sehingga pulang ke rumah kita membawa nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita semuanya diperangi dengan cahaya kecintaan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lagi kemudian tadinya Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya bagaimana krisis syariat yang terjadi pada zaman sekarang, pada masa sekarang, pada anak-anak muda di zaman sekarang, yang dimana telah disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Labshi wa mimman yasurru qalbi ruzumukum tariqat ajdadi. Di antara yang membuat hatiku senang, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Labshi, adalah ketika aku melihat kalian berada satu tapak demi tapak di dalam tariqah para salaf terdahulu, para kakek-kakek kita terdahulu yang salihin, yang mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita duduk di sini dengan orang-orang salihin yang insyaallah walasna min salihin, walaupun al-fakir sendiri bukan daripada orang-orang yang saleh, akan tetapi dengan hadir tetamu-tetamu kita orang saleh insyaallah, mudah-mudahan kelak kita berada di syurganya orang-orang saleh, bersama orang-orang saleh, bersama para alim ulama yang saleh, bersama para syuhada yang saleh, bersama keluarga baginda Nabi Muhammad yang saleh, bersama sahabat baginda Nabi Muhammad yang saleh, dan bersama pemimpin daripada orang-orang saleh Sayyidina Muhammad Sayyidus Salihin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadirin, kita membahas setiap malamnya, setiap minggunya kita Bidayatul Hidayah, yang dimana pada malam hari ini Al-Imam Ghazali menyebutkan tentang bahaya lisan yang kelima, diantaranya tazkiyatun nufus, memuji diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Faqad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji dirimu sendiri, membanggakan dirimu sendiri, sedangkan Allah lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Ya hadirin, tanpa perlu kita menjelaskan diri kita adalah orang yang baik, tanpa perlu menjelaskan kita adalah orang yang suci, tanpa perlu menjelaskan kita adalah orang yang saleh, karena biasanya orang yang saleh tidak pernah menyebut dirinya saleh, orang yang alim tidak pernah menyebut dirinya alim, orang yang tawadhu tidak pernah menyebut dirinya tawadhu, orang yang pintar tidak pernah menyebut dirinya pintar. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya aku akan menganggap satu orang sebagai orang yang alim sampai dia mengatakan dirinya alim. Apabila kamu telah mendeklarkan, telah mengiklankan bahwasanya engkau adalah bagian daripada orang-orang alim,
Maka di saat itu kata Imam Syafi'i, aku tidak menganggap dia sebagian daripada orang-orang yang alim. Karena sejatinya orang yang alim tidak pernah menganggap dirinya alim. Karena orang yang alim senantiasa dia memahami bahwasanya tuntutan menuntut ilmu wajib atas dirinya sampai bahkan liang lahat. Tidak ada batasan bahwasanya seseorang ketika sudah selesai mondok, sudah selesai kemudian belajar dalam universiti, sudah selesai belajar dalam satu bidang cabangan ilmu. Saya jadi ngomong bahasa Malaysia ini gara-gara hadir Muhammad. Masuk dalam cabang ilmu, maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwasanya ketika dia telah menguasai hal tersebut kemudian dia tidak wajib kemudian menuntut ilmu. Tidak. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu daripada kita lahir sampai kita wafat ayat hadirin. Oleh sebab itu tuntutan dalam menuntut ilmu ini diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, talabul ilma min al-mahdi ilal la'di, tuntutlah ilmu daripada ayunan sampai kemudian liang lahat. Ini perintah daripada Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam, di mana anjuran daripada para ulama untuk menuntut ilmu, tentang kewajiban seseorang menuntut ilmu daripada kecil sampai sudah dewasa, tidak peduli siapapun kita. Maka kita tidak berhak untuk melihat tazkiyatun nufus, menunjukkan kepada orang bahwasanya kita adalah orang yang mulia. Hakikatus sufi, kata guru kita Sayyidina Habib Umar, hakikatnya orang sufi bukan orang yang kemudian punya pakaian yang lusuh, bukan adalah mereka orang-orang yang punya pakaian yang kotor, bukan mereka orang-orang yang kemudian orang-orang yang dimana tidak menghindar daripada manusia, tidak berjumpa dengan manusia. Nah, karena berapa banyak terkadang kita nggak bisa kontrol kita punya diri. Kita kadang suka bilang bahwasanya aku adalah mudnib, saya ini adalah hambanya Allah pendosa. Suka gitu tawaduk sama depan orang. Saya ini adalah hambanya Allah pendosa, saya adalah orang yang paling pendosa. Tapi begitu dipanggil, begitu kemudian dipanggil oleh orang, hei pendosa, kemudian dia marah. Dia mengatakan bahwasanya aku adalah hambanya Allah yang banyak salah. Dipanggil oleh orang, hei hamba Allah yang banyak salah, dia marah. Dia mengatakan bahwasanya aku adalah hambanya Allah yang paling hina. Dipanggil orang, hei orang yang paling hina, dia marah. Maka mana hakikat daripada terdidiknya hati? Ada para ulama mengajarkan kita, ialah alim bahwasanya mengatakan bahwasanya bahayanya tazkiyatun nufus, membanggakan diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah taala lebih mengetahui mana yang lebih takwa daripada salah satu di antara kalian semua yang ada. Di majlisnya Al-Habib Abdullah Syadiri wala Habib Umar Syadiri wala Abdullah Syadiri di Mekah, satu orang datang, kemudian dia tanya, Habib, saya lihat majlisnya Habib, Masya Allah, hudur, khusyuk, enak, nikmat, sejuk kalau hadir. Kira-kira yang bikin ini majelis tenang siapa? Apa Habib? Kasih amanah. Kata Habib, besok datang lagi. Begitu besok datang, dia datang jumpa Habib. Ketika jumpa Habib, dia bilang, Habib, saya sudah datang, apa rahasianya? Kata Habib Abdullah, kamu mau tahu apa yang bikin, apa yang membuat majelis ini senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah setiap minggunya? Apa yang membuat majelis ini diberikan anugerah rahmat daripada Allah setiap minggunya? Kata Habib, coba lihat itu yang bawa bukhur. Majlisku diterima oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah sebab ikhlasnya yang bawa bukhur ketika dia membawa bukhur kepada jemaah. Gak ada yang tahu. Mau saya yang di depan, saya sering bilang yang depan ini paling sulit. Ring satu ini paling sulit untuk ikhlas, karena ada kamera. Ada kamera atau musibah. Pengen dikenal. Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya tidaklah aku jumpai satu orang yang ingin terkenal kecuali sebentar lagi akan hilang agamanya. Karena orang akan siap mengorbankan apa saja untuk ketenaran tersebut. Padahal ketenaran dan cinta tersebut datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, waqila li ba'dil hukama masdaqul gabih. Apa keburukan yang paling hakiki? Fagala sana'ul mar'i 'ala nafsihi bima fihi
fa iyyaka tata'awwad dzalik. Ketika seseorang memuji dirinya sendiri, oh aku ini punya segalanya, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Tahukah kamu apa sebab syaitan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurganya Allah? Sebab syaitan mengatakan aku lebih mulia daripada Adam. Adam aku ciptakan daripada tanah, aku daripada api. Ada dikatakan oleh syaitan. Lantas apa yang menyebabkan kita di muka bumi ini kemudian kembali mengikuti syaitan, mengatakan bahwasanya ana khair minhu, aku lebih baik daripada dirinya? Sebab apa? Sebab aku mengaji, dia tak mengaji. Sebab apa? Sebab aku sholat di masjid, dia tak sholat di masjid. Sebab apa? Sebab kemudian aku membaca Al-Quran dengan suara yang indah, aku tak pernah tengok dia membaca Al-Quran. Satu orang di Masjid Jami', ketika dia sholat di Masjid Jami', keluar daripada Masjid Jami', dia melihat satu orang lagi ngutip sampah. Selepas dia sholat jamaah di Masjid Jami' tadi, dia zikir, dia wirid semuanya. Selepas kemudian dia turun daripada Masjid Jami', dia melihat ada satu orang yang lagi ngutip sampah. Dalam hatinya dia bilang, alhamdulillah, saya hari ini sholat subuh jamaah di Masjid Jami'. Ya Allah, kasihannya nih orang pagi-pagi udah ngutip sampah, tidak tahu udah sholat atau belum. Ini orang pulang kemudian ketika ngelewatin orang yang ngutip sampah, panggil, ta'al walad syabab, anak muda sini. Dia bingung dipanggil. Kenapa Pak? Dia bilang, saya tadi pagi udah sholat subuh jamaah sama istri saya di rumah. Dia bilang apa? Saya udah sholat subuh jamaah sama istri saya di rumah. Jaga kamu punya hati. Berapa kali kadang kita sholat, Masya Allah, fil masjid, di rumahnya Allah, bersama orang-orang baik, tapi kita tidak mampu jaga hati kita. Hadirin, Habib Umar bin Hafid lewat satu ketika di kota Tarim. Ada beberapa orang yang tidak menyenangi Habib Umar, kemudian memanggil beberapa anak-anak suruh teriakin Habib Umar. Dia bilang sufi baru lewat, sufi. Dia bilang orang sufi. Sebagian murid Habib sudah marah, diteriakin sufi. Habib Umar bilang amin. Diteriak sufi amin. Tanya sama muridnya, Habib, ini anak-anak katanya sesungguhnya gelar sufi adalah gelar makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah lolos hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku tidak yakin aku telah menyerahkan seluruh hatiku kepada Allah, dan mereka mendoakan aku menjadi orang yang sufi. Aku katakan amin. Ada akhlak. Ada yang dituntut daripada akhlak salaf salihin. Tazkiyatun nufus. Tidak ada kamusnya tazkiyatun nufus, memuji diri sendiri dalam kamusnya para salaf salihin. Al-Imam Ali Zain Al-Abidin As-Sajjad diteriakin oleh orang, dimaki oleh orang, dicaci maki oleh orang, dia mengatakan bahwa jazakumullah khair, terima kasih banyak, keburukanku yang tidak engkau sebut lagi banyak. Orang caci maki dia, orang hina dia bilang apa? Terima kasih banyak, alhamdulillah, keburukanku yang lebih banyak masih ditutup oleh Allah, kau tak mampu menyebut. Ada salaf salih. Ayat hadirin, sebab itu Imam Ghazali mengatakan wa'lam anna dzalika yanqus min qadrik an-nas. Bahkan orang-orang yang suka memuji, saya punya harta sekian, saya kenal sama orang ini, saya punya kemampuan ini, saya punya ini. Kalau kamu mau tahu macam mana keburukan sifat tersebut kalau apabila terdapat pada dirimu, maka tengoklah, lihatlah apabila ada orang yang menyombongkan hartanya, menyombongkan kedudukannya, menyombongkan jabatannya, menyombongkan ilmunya di hadapan dirimu. Kemudian istankar galbak, hatimu kemudian ngerasa gak enak. Ini orang ngomong apa sih? Kok sok sendiri, kok sombong sendiri, kayak dia aja yang punya, kayak dia aja yang mampu. Kita gak senang. Fa'idha atan ta'arif anna thana'aka ala nafsika la yazid fi qadrika 'inda ghairi fanzur ila agrani idza athna'u ala anfusihim bil fadl wal jah wal mal. Maka tengoklah apabila temanmu membanggakan dirinya dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, dengan hartanya, maka fa yastankirul qalbaka 'alaihim wa yastathqilu tab'an. Dan lihatlah bagaimana tabiatmu sebagai manusia tidak akan senang sama perkara tersebut. Kamu nggak akan betah ngelihat ada orang, coba duduk sama orang lagi nongkrong di warung kopi, duduk sama kawan-kawan yang lain enak cerita ilmu, dia cerita, oh saya kenal sama fulan bin fulan, saya, Masya Allah, ini tengok saya punya harta sekian, oh saya punya jabatan sekian.
Kadang temanmu tidak berani ngomong sama kamu kalau dia sebenarnya tidak enak dengar. Tapi hati-hati kata Imam Haddad, la tata'awwad, jangan sampai terbiasa, kata Imam Ghazali. Ini sifat daripada keburukannya lisan. Suka menampakkan bahwasanya lebih dirinya daripada orang lain. Wa kaifa tadammu alaihim idza faraqtuhum. Kemudian lihat bagaimana ketika dia pulang, kamu akan ngomongin dia, lihat ada nyombongin diri sendiri, dia kayak nggak ada langit di atas langit. Orang pada ngomongin, orang pada tidak senang, orang pada nggak suka. Maka oleh karena itu, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatak li nafsik yadammunak fi qulubihim najizah. Maka ketahuilah, mereka juga orang-orang yang kamu banggakan dirimu di hadapan mereka dengan hartamu, dengan kemuliaanmu, dengan kedudukanmu, dengan ilmumu. Mereka juga akan membenci dirimu sebagaimana engkau membenci apabila ada orang yang membanggakan dirinya kepada dirimu. Sebab itu paling gampang untuk melihat kondisi dalam membersihkan hati adalah menjadikan muslim lain sebagai cermin. Kalau kamu tidak senang diribain oleh orang lain, kamu jangan ribah kepada orang lain. Kalau kamu tidak suka difitnah oleh orang lain, kamu jangan memfitnah orang lain. Kita dah sebutkan bagaimana dosanya ribah. Syekh Ibrahim bin Adham sampai menyebutkan bahwasanya ketika lagi duduk tiba-tiba ada orang riba, mau makan siang ada orang riba, dia bilang ajib, biasanya datang roti dulu baru daging, ini datang daging dulu baru roti. Daging apa? Daging manusia yang bangkai. Kita sebutkan, kita ceritakan saudara kita yang apabila didengarnya dia tidak akan senang. Ya hadirin, jangan jadikan sebagai cemilan kita kalau kumpul. Kayak kalau nggak sah, kalau kumpul tidak menghibai orang. Kayak menjadi rukun wajib kalau nongkrong mesti riba. Mau sampai kapan? Mau nyampe kapan setiap ngopi sambil makan daging? Ya kalau daging rendang enak, ini daging basi, daging mentah bangkai lagi. Tidak ada enak-enaknya. Hakikatnya minum kopi, tapi depannya ada stik daging basi. Ada stik daging basi, daging yang udah busuk, dipanggang sekalipun, ditaruh bumbu yang enak sekalipun, saya yakin tidak ada yang satu orang pun yang mampu mau makannya. Dikasih gratis juga nggak bakal mau. Lantas apa yang membuat kita kemudian sanggup memakan daging mentah yang busuk punya saudara kita setiap hari? Sayyidina Abdullah bin Mubarak dia mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang paling berhak saya mau gibahin ya umi saya. Kenapa? Saya tahu, saya sudah capek ngamal, saya sudah capek haji setiap tahun sekali, sedekah setiap 2 tahun sekali, pahala yang begitu banyak. Nah saya riba, saya transfer pahalanya ke dia. Lebih bagus kalau saya pengen riba, maka orang pertama yang mau saya ribain adalah orang tua saya sendiri. Biar semua pahala saya ditransfer ke orang tua saya, walaupun itu tidak mungkin diribain orang tuanya sendiri. Tapi hakikatnya kalau ada orang mengatakan, ulama mengatakan, andai kata aku kepengen betul riba, kayak ini lidah gatal banget kalau nggak riba. Kayak kalau nggak riba sehari bisa sakit demam 7 hari 7 malam. Kalaupun harus riba, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, maka ribahlah orang tuamu sendiri. Biar pahala kamu untuk orang tuamu. Datang apa faedahmu kau berikan pahalamu kepada orang lain, kau berikan pahalamu kepada manusia yang lain. Wa yastaz'aruna bi alsinatihim idza faragtahum, dan mereka akan menghina engkau dengan lisan mereka ketika mereka berpisah. Kemudian asadis yang disebutkan adalah al-la'n. Keenam, maksiat lisan adalah melaknat. Cakap kotor, ya. Ngomong kebun binatang. Udah biasa beb, kayak mana beb, tongkrongan udah begitu. Ya keluar. Hindari sebisa mungkin. Sampai kapan tuh kebun binatang mau nempel di mulut terus? Paha ayam sebiji gak muat dimasukin. Ini segala semuanya ada. Anjing ada, babi ada, ular ada, biawak ada, buaya ada, semuanya ada. Kif dia masukkan dalam mulutnya semua, bisa muat. Masya Allah. Sebab itu kata Imam Al-Haddad, ada lisan jismuh saghir jirmuh kabir. Ukurannya kecil, tapi dia punya dosa. Ya Allah, la ilaha illallah. Fa iya katal an syai'an mimma khalaqa Allah ta'ala min hayawan aw ta'am aw insan bi'aini.
Maka hati-hati kata Imam Al-Ghazali, kamu melaknat daripada ciptaannya Allah, daripada haiwan, makanan, daripada manusia. Haiwan pun tak boleh. Ini lewat anjing, memang anjing ni anjing, tak boleh, haram. Kamu anjingkan anjing tu apa? Langanjingkan anjing dan tak boleh, apa anjingkan manusia? Faham? Langanjingkan anjing tak boleh, apa anjingkan manusia? Hadri. Wa ta'am atau makanan. Di antara akhlak Nabi kalau melihat makanan, Nabi suka Nabi makan, Nabi tidak suka Nabi tinggalkan. Bukan kemudian ada makanan. Makanan apa ini? Bisa dimakan ini. Ini kayaknya dikasih kucing nggak mau makan. Untuk apa ngomong begitu? Karena orang yang masak sudah memberikan perjuangan yang begitu luar biasa. Oh insan bi'aini, atau manusia dengan bentuk tubuhnya. Ada orang mungkin kulitnya agak gimana, oh masya Allah, orang bukhur datang gitu, tak boleh, haram. Sekarang ini kan banyak baru ini termasuk kasus rasis begitu luar biasa. Tidak terlepas dunia Eropa yang mengatakan bahwasanya freedom, kebebasan of speech dalam berbicara juga mereka ada terlepas daripada rasisme. Lihat gimana sekarang, masya Allah. Dalam sepak bola terdapat rasis, dalam permainan lain terdapat rasis, segala macam dalam dunia terdapat rasis. Sebelum Eropa meneriak HAM kesana kemari, Nabi Muhammad sudah melarang terlebih dahulu. Siapa yang mengatakan Islam tidak pernah mengajarkan HAM? Islam adalah agama yang paling faham tentang HAM daripada HAM itu sendiri. Lebih faham. Oleh sebab itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina manusia dengan aino, dengan fisiknya. Kecuali kita sebut kemarin dalam bab ghibah, di antara ghibah yang diperbolehkan adalah menyebut orang kalau memang itu memang sudah sebutannya, memang sudah ma'rufnya begitu. Misalnya namanya Sian Pane, Sian pendek misalnya, dan dia nggak marah, dengan syarat dia tidak marah. Memang sudah di kampung dipanggil Sian Pane, maka dipanggil Sian pendek tidak masalah. Karena memang sudah menjadi gelaran untuk dia dan dia tidak marah. Tapi kalau kamu bikin gelaran untuk saudaramu dan dia marah, hati-hati ketika gelaran tersebut lengket kepada dirinya, orang lain yang memanggil dosa masuk ke kamu. Transfer, buka namanya rekening deposito dosa. Kebayang? Manggil orang misalnya apa namanya, bubur sumsum. Misalnya lembek orangnya bubur sumsum. Kamu manggil sekali, didengar sama kawan-kawan, kawan manggil sampai masyhur. Sebanyak orang yang memanggil, dosa ke kamu yang bikin pertama kali. Enak. Kalau BSI kemarin error, kalau rekening dosa ini nggak ada errornya, tetap dicatat. BSI bisa error kemarin. Ini nggak ada cerita error, nanti tiba-tiba duitnya, kalau kemarin ada yang hilang di BSI duitnya berapa puluh juta, ini nggak ada cerita dosanya hilang tiba-tiba, nggak ada, kecatat sama malaikat. Ini sistem lebih canggih daripada sistemnya manusia. Kamu bikin satu tren, hati-hati, tren tersebut bisa bikin dosa jariah. Wala taqta' bi syahadatik ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirik atau kufur aw nifaq. Jangan sampai kemudian lisanmu mengatakan kafir, iya syirik, ini munafik kepada orang yang masih menghadap kiblatnya kepada Ka'bah. Perkara orang bikin maulid muji Nabi Muhammad, kafir. Orang sholat menunjukkan sholat masih ngadap kiblat. Ada hati-hati. Fa innal muttali' ala sarair Allah Ta'ala, karena yang tahu hakikat kekufuran, hakikat kemunafikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak diizinkan menjadi wakilnya Allah untuk menunjukkan orang lain. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah. Jangan seakan-akan kamu jadi asistennya Allah antara makhluk sama Allah, sama Tuhan. Kayak kamu pengen menjadi penengah antara Tuhan dan hambanya. Sedangkan Allah tidak pernah memberikan hak satu orang pun untuk menjadi penengah antara Allah dan hambanya. Hambanya punya jalur taubat masing-masing sendiri. Wa'lam annaka yawmal qiyamah la yugallak lima lam tal'an fulana lam sakat minhu. Karena di hari kiamat engkau tidak akan ditanyakan oleh para malaikat, ya Allah, kenapa kau tidak melaknat fulan? Kenapa kau tidak menghina fulan? Padahal dia adalah orang yang hina. Tidak ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal law lam tal'an iblis tula umrak wa lam tashtaghil lisanaka bi dhikri lam tas'al anhu lam tusaka. Dan andai pun kalau engkau tidak pernah melaknat iblis,
syaitan seumur hidupmu pun tidak akan ditanya oleh para malaikat, kenapa aku tidak melaknat iblis, kenapa aku tidak melaknat syaitan. Setingkat syaitan kamu tidak melaknat syaitan, tidak ditanya oleh Allah. Apa yang membuat lisanmu berani untuk melaknat saudaramu sesama muslim? Wa idza da'ata ahadan min khalqillahi ta'ala tulibat bihi wa su'ilta bihi. Apabila kamu berani untuk menghina atau melaknat salah satu daripada makhluknya Allah, maka yang menciptakan makhluk akan menanyai engkau di hari kiamat, kenapa engkau hina ciptaanku? Adakah ciptaanku ini kurang? Adakah aku gagal menciptakan ciptaanku? Adakah aku tidak sempurna menciptakan ciptaanku? Siapa kita menjawab di hadapan Allah ketika kita menghina salah satu daripada ciptaannya Allah, dan Allah yang akan jadi pembela daripada makhluk tersebut yang diciptakan oleh Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada satupun yang bisa terbebas daripada pertanyaan Allah, kenapa engkau menghina hambaku, makhlukku? Karena kita tidak diizinkan hadirin. ولا تضمن شيئا مما خلق الله تعالى فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضم الطعام الرديء بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. Bahkan Nabi tidak pernah menghina satu pun, baik itu makanan. Nabi senang Nabi makan, Nabi tidak suka Nabi tinggalkan. Simpel hidupnya Nabi, nggak pakai ribet. Istri kamu masak, kamu nggak senang kamu tinggalkan, kamu senang kamu makan. Maka lihat akhlaknya Nabi. Nabi pulang daripada jauh, capek dakwah, lapar begitu luar biasa, pulang ke rumah, kemudian buka lemari makanan, lihat cuma ada cuka, cuma ada cuka. Tanya dengan ibunda Aisyah, ya Aisyah, nggak ada makanan lain? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, memang tidak ada apa-apa di rumah, mau masak apa? Rumah Nabi sempat gak ada beras, sempat gak ada gandum, sempat gak ada kurma, sempat gak ada apa-apa. Kita gak ada beras sehari, ribut kalang kabut luar biasa. Gak ada makanan, ribut kalang kabut. Nabi di rumahnya tidak punya apa-apa, hadirin. Pulang ke rumah hanya melihat cuka. Ketika ditanyai kepada ibunda Aisyah, tidak ada lauk, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada lauk apapun. Lantas Nabi mengatakan bahwasanya ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk adalah cuka, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sanggup makan nasi pakai cuka? Siapa yang sanggup makan roti pakai cuka, hadirin? Siapa yang sanggup kemudian makan sesuatu pakai cuka? Akan tapi Nabi faham bagaimana menghormati apa yang telah diciptakan oleh Allah, dan Nabi faham menghormati orang yang berada di dalam rumah, sehingga Nabi mengatakan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Kita akhlak dari Nabi Muhammad. Ya Allah, wasallu ala nabiyyukum Muhammad. Tidak ada yang sebaik-baik Nabi Muhammad. Kamu pengen ketenangan, Nabi Muhammad. Kamu pengen akhlak, Nabi Muhammad. Kamu pengen ilmu, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar sabar, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar tawadhu, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar kepemimpinan, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar rahmat, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar menjadi pemimpin, Nabi Muhammad. Kamu pengen belajar menjadi kepala rumah tangga, Nabi Muhammad. Kamu pengen menjadi kakek yang terbaik untuk cucunya, Nabi Muhammad. Kamu pengen menjadi seorang yang terbaik untuk sahabatnya, Nabi Muhammad. Kamu pengen melihat suami yang terbaik untuk istrinya, Nabi Muhammad. Kamu pengen melihat seorang nabi yang terbaik untuk umatnya, Sayyidina Muhammad. Gak bakal ketemu orang lain, hadirin. Wassallu ala nabi, wassallu ala nabi, wassallu ala nabiyyukum Muhammad. Mudah-mudahan semua dikumpulkan pada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.